Perkenalkan, nama saya Hoirul Rozikin Darussalam. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang menulis perintah yang dapat dieksekusi pada PL/SQL. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu yang pertama, yaitu untuk dapat memahami bagian executable, kemudian dapat menggunakan identifier dengan benar, dapat menulis perintah pada bagian executable, memahami aturan dari nested block, menjalankan dan menguji blok PL/SQL, kemudian menggunakan aturan pengkodean. Petunjuk pada blok PL/SQL. Karena PL/SQL adalah kelanjutan dari SQL, aturan sintaks secara umum pada SQL juga berlaku pada PL/SQL. Statement dapat ditulis dalam beberapa baris. Unit pada blok PL/SQL dapat diidentifikasi sebagai delimiters, identifier, literal, dan komentar. Untuk yang pertama, delimiters. Delimiters adalah simbol yang memiliki arti bagi PL/SQL. Contohnya select. Selanjutnya identifier. Identifier digunakan untuk memberi nama item atau unit dari program PL/SQL, meliputi konstanta, variabel, exception, kursor, variabel kursor, subprogram, dan package. Identifier maksimal terdiri dari 30 karakter dan harus dimulai dengan huruf. Kemudian dimulai dengan karakter, kemudian dapat berisi numerik, tanda dolar, underscores, dan tanda bilangan. Kemudian tidak boleh mengandung karakter tanda penghubung, slash, dan spasi. Contohnya dot dan dash, atau debit spasi amount, atau on slash backslash off, atau user spasi ID. Kemudian identifier tidak memiliki nama yang sama dengan nama tabel atau kolom. Kemudian identifier bukan merupakan keyword. Keyword harus ditulis dengan huruf besar agar coding mudah dibaca. Kemudian selanjutnya literal. Yang termasuk literal adalah karakter dan tanggal atau date harus diapit dengan tanda petik tunggal. Contohnya keyname Henderson, K ada petik tunggal. Bilangan dinyatakan dalam notasi angka atau notasi saintifik. Tanda slash berarti menjalankan blok PL/SQL pada tools semisal iSQL+. Selanjutnya yaitu komentar. Di sini komentar menggunakan dua tanda minus. Kemudian komentar ditempatkan di antara tanda slash bintang dan bintang slash untuk komentar yang lebih dari satu baris. Contohnya sebagai berikut. Apabila ingin membuat komentar tentang compute the annual salary based on the monthly salary input from the user, maka untuk awal komentar kita berikan slash bintang, kemudian untuk menutup komentar bintang slash. Kemudian fungsi SQL dalam PL/SQL yang ada pada perintah prosedural. Yang pertama, single row number, single row character, data type conversion, date, timestamp, greatest and least, dan bermacam-macam fungsi. Kemudian fungsi SQL dalam PL/SQL yang tidak ada pada perintah prosedural yaitu decode. Kemudian fungsi group seperti average, min, max, count, summary, sum, stdef, dan variance. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL. Contoh penggunaan fungsi penyambungan. Jadi di sini kita menggunakan tanda tegak yang berada di atas dari keyboard backslash sebanyak 2 kali. Di sini berarti untuk penyambungan. Kemudian
Penggunaan fungsi perubahan ke huruf kecil di sini kita menggunakan lower dengan dalam kurung variabel yang akan kita ubah menjadi hurufnya menjadi kecil. Kemudian contoh fungsi SQL dalam PLSQL. CHR adalah fungsi SQL yang mengubah kode ASCII ke dalam karakter. 10 adalah kode untuk line fit. PLSQL mempunyai fungsi penanganan error tersendiri, yaitu SQL code atau SQL IRRM. Selanjutnya, konversi tipe data. Sini kita dapat mengkonversi tipe data ke tipe data lain. Kemudian dapat mencampurkan beberapa tipe data yang tidak sesuai, dapat menyebabkan error. Fungsi-fungsi dari konversi antara lain yaitu toChar, toDate, dan toNumber. Contoh untuk konversi tipe data, date, itu toDate, kemudian tanggalnya, itu 12, strip Jan, strip 2001. Sini kita juga memberikan variasi untuk penulisan date-nya, yaitu DD, kemudian month, kemudian YYY untuk tahunnya. Konversi tipe data. PLSQL mengonversi tipe data secara dinamik. Contohnya, misal kita memberi nilai number pada sebuah variabel bertipe data char, maka PLSQL otomatis akan mengubah number ke dalam karakter, sehingga dapat disimpan dalam variabel bertipe data char, dan juga berlaku sebaliknya jika compatible formatnya berlaku juga untuk tipe data date. Untuk cara penulisannya, toChar, kemudian dalam kurung value, format, toDate, value format, toNumber, dalam kurung value, format. Dimana value adalah string karakter, bilangan atau tanggal, tergantung dengan yang kita masukkan, yaitu toChar, maka kan karakter, toDate, tanggal, toNumber untuk bilangan value-nya. Kemudian format, model format yang digunakan untuk mengkonversi nilai. Kemudian untuk this statement produce as a compilation error if the variable vDate is declared as a date data type. Seperti contoh, yaitu v_date yang berisikan Januari 13, 2001. Sini terjadi error dikarenakan mengandung suatu format, yaitu dimana untuk pertama tidak ada tanggal, namun dia full untuk bulan, kemudian tanggal, kemudian menggunakan koma, kemudian tahun. Jadi di sini kita menggunakan konversi toDate, itu dengan input yang pertama yaitu Januari 13, 2001, kemudian koma formatnya yaitu untuk month, agar Januari tertulis semua, kemudian DD untuk day-nya yaitu 13, kemudian koma Y 4 kali untuk tahunnya yang dituliskan secara utuh. Selanjutnya kita membahas nested block dan ruang lingkup variabel. Blok pada PLSQL dapat di nested. Bagian exception dapat juga berisi nested block. Ruang lingkup dari identifier adalah bagian dari unit block, jadi dari unit program, yaitu block, subprogram, atau package. Contohnya, variabel X dikenal pada bloknya dan subblok di dalamnya, sedangkan variabel Y hanya berlaku pada subbloknya sendiri. Next, memindai suatu blok. Blok bisa diberi nama. Contohnya, sini kita memberi nama yaitu birthday,
pada blok variabel birthday, suatu variabel bisa direfer bersama dengan nama bloknya. Contohnya itu author.birthdate. Itu variabel birthdate pada blok dengan nama author. Next, menentukan ruang lingkup variabel. Sini ada sini kita ada pertanyaan, yaitu evaluasi ruang lingkup variabel pada blok PLSQL di atas. Contoh yang pertama, nilai v_message pada posisi 1. Kita lihat v_message pada posisi 1. Sini yaitu clerk, yaitu not eligible for commission. Kemudian untuk latihan nomor 2, yaitu nilai v_total_com pada posisi 2. Kita lihat com sini ilegal karena com tidak dikenali pada blok luarnya karena hanya berada pada dalam, itu dikenal pada bloknya sendiri. Selanjutnya untuk nomor 3, nilai v_com pada posisi 1. Kita lihat com pada posisi 1 karena tidak melakukan apapun maka tetap 0 com. Untuk nomor 4, nilai author.v_com pada posisi 1. Itu di sini terjadi kalkulasi, yaitu untuk author.v_com yaitu v_sal dikali 0,3. Maka hasilnya yaitu 1500. 15.000. 0,3 dikali dengan 50.000. Kemudian untuk nomor 5, berapakah nilai v_com pada posisi 2? Pada posisi 2 ini maka hasilnya yaitu sama 15.000 karena terdapat tanda author com-nya. Nilai yang di dalam akan berpengaruh pada nilai di luar. Kemudian untuk nomor 6, yaitu untuk nilai v_message pada posisi 2. Maka sini akan muncul salesman clerk, kemudian v_message liable for commission. Maka salesman clerk not liable for commission. Selanjutnya itu operator dalam PLSQL, sama dengan yang ada di SQL, yaitu ada operator logika, operator matematika, penyambungan, tanda kurung untuk menentukan urutan operasi, kemudian operator eksponensial. Untuk contoh penggunaan, yaitu untuk menaikkan nilai counter pada sebuah loop, maka v_count plus 1 atau v_count plus plus. Kemudian untuk mengeset nilai dari variabel boolean, contoh penggunaan selanjutnya yaitu untuk mengeset nilai dari variabel boolean. Itu contohnya v_equal titik 2 sama dengan dalam kurung apakah v_n1 sama dengan v_n2. Kemudian contoh selanjutnya itu validasi apakah nomor pegawai berisi suatu nilai 0. Maka v_valid titik 2 sama dengan dalam kurung v_no is not null. Maka di sini validasi apakah suatu nomor pegawai berisi suatu nilai. Jika bekerja dengan nilai 0, maka akan berlaku aturan sebagai berikut. Yang pertama, pembandingan
yang melibatkan nilai 0, hasilnya juga akan 0. Kemudian jika operator logika NOT diterapkan pada 0, hasilnya juga akan 0. Pada perintah kontrol kondisional, pada suatu kondisi mengandung nilai 0, maka perintah di dalamnya tidak akan dijalankan. Untuk petunjuk pemrograman, yaitu make code maintenance easier by, ini membuat kode lebih mudah, yaitu dengan documenting code with command, membuat dokumentasi dari kode dengan menggunakan command. Kemudian developing a case convention for the code. Selanjutnya developing naming convention for identifier and other object. Next, enhancing readability by indenting. Dan selanjutnya memberikan indent. Indent adalah penulisan yang menjorok ke dalam dibandingkan dengan baris sebelumnya. Indent digunakan untuk memperjelas pembacaan program. Contoh penggunaan indent itu begin: if sama dengan 0 then y 1 and if n, dan declare vdepno, kemudian isikan number 4, kemudian vlocation id number 4 begin, kemudian select department id dan location id dalam vdepno dan vlocation id from department where department name sama dengan sales. Next, memberikan indent di sini bermanfaat agar program mudah dibaca. Untuk menampilkan struktur program juga dapat digunakan baris yang berbeda disertai indent. Dibandingkan dua program berikut, mana yang lebih baik? Tuh contohnya, if x lebih dari y dan v underscore max titik 2 sama dengan x, else v underscore max titik 2 sama dengan y titik koma and if titik koma, dengan posisi yang semakin menurun tiap pergantiannya. Maka yang lebih baik yaitu menggunakan indent. Namun terlalu banyak menggunakan indent juga bisa membuat program tidak efisien dan malah sulit untuk dibaca. Ringkasan untuk bab ini, pertemuan ini, yaitu aturan penulisan pada blok PL/SQL. Kemudian kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan identifier dengan benar. Kemudian sudah mengetahui struktur blok PL/SQL, kemudian nested block dan aturan ruang lingkup, serta dapat memahami pemrograman PL/SQL yang berisikan fungsi, konversi tipe data, kemudian operator, serta aturan dan petunjuk dalam pemrograman. Next, untuk lebih memahami lebih lanjut tentang pembelajaran kita saat ini, mari kita mencoba untuk mengerjakan soal-soal berikut. Untuk lebih memahami tentang pembelajaran saat ini, mari kita menjawab beberapa latihan soal berikut. Yang pertama mengenai blok PL/SQL. Evaluasi blok PL/SQL di atas dan tentukan tipe data serta nilai dari variabel-variabel berikut. Yang pertama, declare dan vhack nomor 3 dengan nilai 600. Kemudian vmessage varchar 2 dengan panjang 255 yang berisikan produk 112. Dan begin declare vwait nomor 3 1 dan vmessage produk 11001. Kemudian vnewlog and varchar 2 dengan isi Europe. Kemudian baru menggunakan begin
v underscore wake plus 1, v new log sama dengan western, kemudian v new log dan merupakan n, posisi untuk 1, declare begin dan end pertama, dan untuk yang kedua tambahkan vwake plus 1, vmessage sama dengan vmessage is in stock, vNewLog sama dengan western vNewLog. Untuk soalnya yang A, untuk nilai vwake pada posisi 1, maka kan untuk v underscore wake pada posisi 1 yaitu bernilai number. Sini kita dapat lihat vwake sama dengan number 3, kemudian dalam posisi pertama yaitu vwake plus 1, berarti terdapat increment 1 sehingga nilainya menjadi 2. Itu tipenya number dengan nilai 2. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang B yaitu untuk nilai vNewLog n pada posisi 1. Ini dapat kita lihat vNewLog n nya yaitu western, kemudian ditambah dengan vNewLog n. Pada posisi 1 vNewLog n nya berupa Europe, berarti pada posisi pertama untuk jawaban 1 yang B yaitu western kemudian Europe dengan tipe varchar 2. V new log n dengan tipe varchar 2 dengan isi West Europe. Kemudian untuk yang C yaitu tentukan tipe data dan nilai dari vwake pada posisi 2. Maka di sini akan bertipe number, namun karena di atas telah diberikan vwake nya yaitu 2, maka di sini terjadi penambahan, maka akan jadi 2 plus 1 yaitu 3. Number 3. Untuk D yaitu nilai vMessage pada posisi 2. Itu vMessage dituliskan is in stock. Jadi di sini karena pada posisi 1 terdapat pembaruan untuk isi vMessage yaitu dengan produk 1001, maka tetap isi yang terbaru akan dimasukkan ke dalam vMessage sehingga vMessage-nya akan berisi produk 11001 is in stock dengan tipe varchar 2. Dengan isi 11001 is in stock.
Dan untuk E itu nilai new venue log n pada posisi 2, karena pada posisi pertama telah menghasilkan new log n yang berisikan Western Europe. Karena dipanggil kembali dengan diupdate dengan isi Western, maka akan menghasilkan Western Europe dengan tipe further 2. Maka Western Europe. Hasil untuk 1E. Kemudian untuk nomor selanjutnya yaitu buat dan jalankan blok LSQL yang menerima dua bilangan yang merupakan variabel substitusi pada ISQL+. Untuk A, gunakan perintah define untuk dua nilai berikut, yaitu define p_61_2, kemudian define p_62_4. Kemudian yang B, lewatkan dua nilai di atas pada blok PLSQL melalui variabel substitusi di ISQL+. Bilangan pertama harus dibagi dengan bilangan kedua, kemudian ditambahkan dengan bilangan kedua, dan hasil akhirnya ditempatkan pada variabel hasil. Terakhir, tampilkan variabel hasil. Untuk catatan, jangan lupa mengeset parameter setVerifyOn jika menggunakan DBMS output line. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga Anda dapat mengerti tentang isi-isi di dalamnya. Terima kasih.